Untuk selanjutnya mengenai Sekolah Adiwiyata kepada Ibu Riana Budianti Esos, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kalian masih semangat ya mengikuti MPLS-nya. Ibu di sini akan memberikan materi tentang Sekolah Adiwiyata. Sebelumnya akan memperkenalkan dulu siapa Ibu. Ibu di sini Riana Budianti, sarjana sosial. Di SMK Mahaputra itu mengajar sejarah Indonesia untuk kelas 10, tapi kemungkinan besar untuk tahun ini tidak mengajar sejarah Indonesia, kemungkinan Ibu mengajar tentang lingkungan hidup. Nah, di sini juga Ibu sebagai koordinator Adiwiyata SMK Mahaputra. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi dan apa itu Adiwiyata ya? Apa itu Adiwiyata sekolah? Bentar. Maaf sebentar. Oh iya, mana tuh? Ada ini? Yang mana Bu? Sebentar ya, tunggu dulu. Kalian mungkin sebagian sudah tahu Sekolah Adiwiyata itu seperti apa, dan sebagian lagi juga belum mengenal ya Sekolah Adiwiyata itu seperti apa. Nah, yang sudah tahu mungkin yang Ibu tahu kalau misalkan ada dari SMP Bale Endah 3 ya, itu kalau misalkan aktif mah itu pasti tahu tentang apa itu tentang Sekolah Adiwiyata. Atau Katapang 2 yang dari SMP Karya Bakti ya, mungkin itu sudah mengenal apa itu Sekolah Adiwiyata. Nah, sekarang kita mulai. Kita sebelum materi kita lihat dulu apa yang terjadi dalam gambar itu. Itu ada sebuah sungai yang penuh dengan sampah, berarti itu bukan sungai. Itu tumpukan sampah. Kalau yang namanya sungai itu berarti isinya air, ya, bukan sampah. Dan sebelahnya lagi itu adalah tumpukan sampah di sekolah, entah sekolah mana itu. Namun tidak di sekolah SMK Mahaputra. Di kelas sama, di kelas juga terlihat tumpukan sampah-sampah, di luarnya juga. Mungkin kalian melihatnya risih ya, belajar di sekolah dengan didampingi oleh sampah-sampah yang berserakan. Nah, ini supaya gambar-gambar ini supaya terbuka oleh kalian bagaimana rasanya kalau belajar didampingi oleh sampah-sampah. Ya, ini ada isu-isu global, ya. Yes. Buat besar awak kondidum. Sebentar ya. Ini ada yang Ada isu global, ya, isu global itu ada mengenai tentang sampah. Isu globalnya itu mengenai tentang konservasi air, iklim, ya. Nah, itu adalah isu globalnya. Nah, ya, isu globalnya diantaranya adalah pencemaran lingkungan, ya, krisis energi, krisis satwa dan sebagainya. Nah, itu merupakan yang terjadi di negara kita, ya, krisis-krisis tersebut yang terjadi di negara kita. Ada juga isu lokalnya. Isu lokal itu yaitu yang ada di sekitar kita. Apa itu diantaranya? Karena kita berada di dekat Sungai Citarum, otomatis isu lokalnya adalah banjir dan penumpukan sampah-sampah.
Ya, lanjut Pak. Nah, untuk demikian, nah setelah mengetahui isu globalnya, berarti kita harus mengetahui bagaimana sih mengatasi isu-isu global itu atau permasalahannya, yaitu dengan cara pendidikan. Karena sifat pendidikan adalah bermacam-macam adanya, berhubungan dengan rupa-rupanya keadaan, baik dalam alam maupun dalam peri kehidupan manusia di setiap negeri, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah sifat dari pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya dan kita harus mempelajari ilmunya seperti apa, yuk mari kita pelajari bagaimana cara melindungi lingkungan. Ya, nah sekarang yang pertama kita membicarakan tentang boleh jalan-jalan aja. Ya, sambil jalan-jalan aja biar nggak bosan. Nah, apa itu adiwiyata? Sebelum kita ke materi atau kegiatan apa sih yang dipelajari di sekolah adiwiyata, kita harus mengetahui dulu apa itu adiwiyata. Adiwiyata itu sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Ya, berarti adiwiyata itu suatu tempat. Nah, berarti kita di SMK Mahaputra itu merupakan suatu tempat yang baik dan ideal, ya, yang dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup. Nah, itu adalah arti dari adiwiyata. Nah, sekarang apa sih sekolah adiwiyata? Nah, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, itu merupakan tujuan dari sekolah adiwiyata. Nah, apa yang akan kita lakukan sebelum kita menginjak apa saja yang akan kita lakukan? Kita literasi dulu, literasi lingkungan. Kita mengetahui dulu apa itu literasi lingkungan. Literasi lingkungan adalah kemampuan individu dalam memahami dan menafsirkan kondisi lingkungan untuk memutuskan tindakan yang tepat dalam menjaga, memelihara, serta meningkatkan kondisi lingkungan. Nah, ini harus kalian tahu dulu sebelum kalian bertindak. Bagaimana sih aku harus menjaga lingkungan? Nah, harus tahu dulu kemampuan ya individunya. Kecilan. Nah, sini apa itu yang literasi lingkungan? Penanaman yang pertama yang harus kita tanamkan adalah penanaman literasi lingkungan. Tujuannya dari penanaman literasi lingkungan adalah untuk membangun karakter. Nah, ya. Tujuan pokok utamanya itu yaitu membangun karakter individu masing-masing. Di sekolah ini diciptakan atau membangun karakter warga sekolah yang peduli dengan lingkungan. Ya, di sini harus ditanamkan karena karakter itu merupakan penting ya untuk dikembangkan. Ya. Setelah karakter dikembangkan, nanti akan kalian terbentuk bagaimana sih karakternya.
Dan hal yang kecil pun akan kalian lakukan, ya. Dari hal yang kecil, misalkan buang sampah di tempat sampah. Yang awalnya kalian buang sampah di sembarangan, kalau sudah terbentuk karakter peduli lingkungan, insya Allah kalian akan terbentuk sendiri, karakternya terbangun, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Ya, contoh nih, padahal buang sampah di tempatnya itu sudah dipelajari di TK, SD, SMP. Tapi pengalaman berarti TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 ditambah SMP 3 tahun, 11 tahun belum terbentuk karakter. Bagaimana membuang sampah dengan baik? Contohnya yang tadi, gambar tadi. Kalau semua terbentuk membuang sampah dengan benar di tempat sampah, di tempatnya, itu tidak ada kejadian foto yang tadi. Ya, benar nggak? Kalian rasakan nggak? Nah, itu merupakan hal yang kecil tapi menjadi hal yang besar. Ya, contoh, kalian kan suka memakan permen. Nah, permen nih, buka bungkus permennya, masukin permennya ke mulut. Sampahnya cul di mana? Di kelas, di kolong bangku. Di lapangan, lagi upacara, piceun di lapangan. Di kebon, diselipkeun dina ranting-ranting dan sebagainya. Itu belum muncul karakter lingkungan hidupnya. Nah, di sini di SMK Mahaputra, dengan dimulai bismillah, kalian akan digembleng bagaimana menimbulkan atau menerapkan karakter kalian, ya, peduli dengan lingkungan. Itu dari hal yang kecil, ya. Terus menguatkan pendidikan karakter yang tadi Ibu bicarakan, di sini dikuatkan kembali. 11 tahun mungkin tidak ada pengaruhnya oleh kalian. 3 tahun di sini akan diterapkan dengan baik dan insya Allah hasilnya akan dibawa dalam kehidupan kalian di masyarakat. Lanjut Pak Yusuf. Nah, kita tidak sembarangan melaksanakan sekolah adiwiyata, ya, mengikuti sekolah adiwiyata karena ada dasar hukumnya. Tidak usah dibacakan ya oleh Ibu, silakan baca sama kalian saja. Itu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup, peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga, undang-undang tentang peran serta masyarakat dan pengelolaan sampah, PP nomor 70 tentang konservasi energi, PP nomor 66 tentang kesehatan lingkungan, peraturan bersama 3 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, terus keputusan Kementerian Kesehatan. Nah, 3 menteri ini yang mendukung terciptanya adanya sekolah adiwiyata. Ya, lanjut. Nah ini, nah kita sambungkan lagi sekolah adiwiyata dengan visi misi SMK Mahaputra. Sudah jelas di situ. Menjadi penyelenggara pendidikan kejuruan yang melahirkan tenaga ahli terampil, kreatif, inovatif, dan pengetahuan yang ramah lingkungan. Jadi apapun itu yang ada di SMK Mahaputra, kegiatan apapun itu berhubungan dengan ramah lingkungan, ya, berhubungan dengan ramah lingkungan. Misinya, nah kita lihat dulu misi yang yang terintegrasi dengan lingkungan. Kita lihat nomor 4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Nanti kalau misalkan sudah kalian bisa tatap muka, silahkan kalian bisa lihat, bisa buktikan sendiri bahwa sarana prasarananya itu pembelajaran kegiatannya itu berwawasan lingkungan. Terus mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, indah, dan sehat.
tentunya so pasti kalau bahasa gaulnya ya. Di SMK Mahaputra itu so pastilah sekolah yang bersih, hijau, indah, dan sehat. Kalau tidak percaya, silahkan datang. Kalau tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada kakak kelas kalian. Bagaimana sih situasi di SMK Mahaputra? Itu sudah terbukti, ya. Lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan adiwiyata sekolah, yaitu diantaranya GPBLHS, Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Yang kedua adalah pemantauan, jadi tidak hanya gerakannya saja, tapi tetap harus dipantau, ya, ada evaluasinya. Ya, lanjut. Nah ini pelaksanaannya, gerakan-gerakannya diantaranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 6 tadi evaluasi. Ya, pembelajaran, mulai dari pembelajaran yang terintegrasi, setiap guru mata pelajaran harus mengintegrasikan pelajarannya itu dengan lingkungan hidup. Ya, penerapan PRLH yaitu perilaku ramah lingkungan hidup di masyarakat. Jadi tidak hanya di sini saja, di sekolah saja, tapi diterapkan di masyarakat. Membentuk jejaring kerja. Nah, bekerja sama dengan instansi yang terkait. Ya. Apa sih kegiatannya? Di antaranya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengolahan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman, konservasi air, konservasi energi, inovasi penerapan berdasarkan hasil IPMLH. Dikampanyekan, terus adanya kader adiwiyata. Nah, kalian juga kalau misalkan sudah masuk ke SMK Mahaputra, nanti ada pembentukan kader adiwiyata. Ini contoh gambar atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMK Mahaputra. Ini contoh gambar eskul KS ya, PMR ya. Dia sedang melakukan penelitian dan sambil beres-beres di greenhouse ya. Lanjut. Nah, ini tentang sanitasi, pemeliharaan drainase dan pemeliharaan sarana sanitasi. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua warga sekolah ya. Ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Wiwit ya, pengelolaan sampah dan upaya reduce dan reuse. Ya, diantaranya tadi yang dikatakan Bu Wiwit, yaitu membawa tumbler minuman sendiri dan membawa misting makanan. Meskipun tidak, Bu, saya mah udah 6:30 bororaah cenah istilah nama bisa bawa makanan. Oke, bawa tumblernya, bawa mistingnya, silahkan belinya di kantin, tapi tidak pakai plastik, ya, tidak pakai plastik. Nah, itu yang kedua, yaitu mengolah sampah yang sudah tidak terpakai menjadi berfungsi lagi, yaitu kertas yang selembar kertas printan yang salah, di baliknya masih ada yang kosong, bisa digunakan untuk menjadi amplop, ya. Nah, ini pemeliharaan pohon dan tanaman. Nah, ini di sana terlihat kader adiwiyata sedang membuat pembibitan, ya, pembibitan petai, ya, kalau tidak salah itu petai, pembibitan petai dan pemeliharaan. Mungkin kalian kenal tuh yang memelihara tumbuhan. Siapa itu yang selalu ada di MPLS? Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan konservasi air. Contohnya adanya kita melakukan tadah air hujan. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk air hujan itu bisa digunakan dengan baik. Jadi tidak langsung ke kali dan sebagainya, ke Citarum bisa mengakibatkan banjir, tapi kita tampung dulu, bisa untuk menyiram tanaman, ya. Sama biopori juga. Nah, kemudian konservasi energi, yaitu memakai sepeda. Keuntungannya apa? Jadi
mengurangi polusi ya. Ya, meskipun kalian punya motor dan sebagainya, diusahakan kalau yang dekat-dekat pakai sepeda. Ya, pakai sepeda. Nah, ini inovasi. Ini cuman ada beberapa yang Ibu tayangkan ya. Hasil inovasi dari SMK Mahaputra yaitu tempat sampah sensor. Ya, hasil dari kakak kelas kalian yang sudah keluar ya. Ocan ya, RPL ya. Chandra bukan Ocan. Kebiasaan panggil Chandra sama Ahmad kalau tidak salah ini. Terus sama Barcode sama juga yang baru lulus tahun ini dari SMK Mahaputra. Ada lagi banyak macam-macamnya. Nah, ini kegiatan yang di luar yaitu kunjungan ke kebun di warga sekitar, melihat ini peternakan maggot ya. Maggot itu kalian akan mempelajarinya. Lanjut. Nah, ini selain dari kegiatan di sekolah, ada juga kegiatan di luar, yaitu ada ikut perlombaan pidato, melukis atau membuat dari sampah ya, membuat barang-barang dari sampah. Lanjut, Pak. Nah, ini kita mengikuti kegiatan kader ya, kegiatan kader lingkungan, mengikuti penelitian tanaman obat itu mah. Tanaman obat bersama Kementerian Lingkungan Hidup ya di Pasir Jambu. Nah, ini dengan kementerian langsung ini ya, dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Terus mengisi acara Hari Lingkungan Hidup tingkat provinsi. Nah, ini hasil dari upaya kita menjaga lingkungan, ternyata ada penghargaannya. Alhamdulillah, mulai dari kita mengikuti sekolah Adiwiyata, kita mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama adalah Adiwiyata tingkat kabupaten, dapat bisa salaman dengan mantan Bapak Bupati kita. Ya, yang kedua yaitu Adiwiyata tingkat provinsi. Dan sekarang tahun ini minta dukungan kalian, semua warga sekolah, kalian siswa yang baru masuk juga minta dukungan bahwa kita sedang mengikuti ya penilaian Adiwiyata tingkat nasional. Semoga dimudahkan, dilancarkan dan hasilnya memuaskan. Amin. Nah, sebelum ditutup, ini ada profil sekolah Adiwiyata SMK Mahaputra. Bisa di sini saya Tunggu sebentar ya, ini ada profilnya. Kalau misalkan kalian masih, aduh gimana sih SMK Mahaputra teh cenah Adiwiyatanya kayak gimana gitu ya. Kita bisa lihat di videonya ya. Benar enggak sih sekolah kita itu betul-betul sudah menanamkan karakter Adiwiyata? Kita lihat dari video berikut ini. Ditunggu sebentar ya. Nah, itu tadi sudah tidak penasaran lagi kan? Sudah tahu kan bagaimana SMK Mahaputra itu sekolah Adiwiyata? Nah, itu baru kesan sedikit yang dipotong-potong ya. Kalau memang ingin kalian masih penasaran ingin semuanya ya silahkan. Mungkin nanti kalau setelah kita PPKM ya diterapkan, silahkan. Mau kalian silahkan datang ke sini, tapi tidak bergerombol gitu ya. Nah, mungkin terakhir Pak yang dari PowerPoint itu sekian. Nah, ini ada kata-kata ya motivasi. Oh, ada kata-kata motivasi nih untuk kalian ya. Menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan. Ya, kita jaga alam, alam jaga kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.